Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rashida Rundun Latif dari kelas 7E. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua. Di antaranya yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan salah satunya yaitu nikmat sehat. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang benderang ini. Di sini saya akan menyampaikan ceramah saya yang berjudul Jauhi Aku Dekati Allah. Maksud dari kata aku di sini adalah zina. Jadinya jauhi zina, dekati Allah. Apa itu zina ya? Penjelasannya sudah dijelaskan di Al-Quran surat Al-Isra surat ke-32 ayat ke-17 yang artinya, dan janganlah engkau mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan yang kecil dan suatu jalan yang buruk. Apa salah satu contoh zina ya? Ya betul banget, pacaran. Di sini ada lagi pacaran? Ada nggak sama tangan? Mendingan banyakin istighfar dan semoga cepat-cepat putus ya. Amin. Nah, kalian jomblo, Masya Allah, Alhamdulillah, semoga bisa istiqomah jomblo sampai datangnya kekasih yang halal ya. Amin. Zaman sekarang yang zina dan pacaran ini adalah hal yang biasa kita lihat, atau mungkin hal yang biasa kita lakuin. Sampai-sampai kalau ada anak muda, apalagi anak SMP kayak kita ini nggak pacaran, pasti dibilang ngelep lah, kiper lah, gak laku lah. Parahnya lagi, pacaran ini dianggap normal oleh sebagian umat Islam itu sendiri loh. Nih, saya mau tanya sama yang cowok-cowok. Semisal kalian punya saudara perempuan, adik atau kakak gitu yang kalian sayang, diajak berzina sama cowok lain, kalian suka nggak? Kenapa saya tanya sama yang cowok? Karena kebanyakan cowok ketika suka sama seorang cewek, mereka lebih memilih untuk mengungkapkan perasaannya. Kalau cewek, kebanyakan mereka lebih memilih untuk mencintai dalam diam ketika menyukai seorang cowok. Dan cewek itu bisa menyukai seseorang sampai berpuluh-puluhan tahun loh. Ustadz berkata, pacaran hanya menyiapkan hati untuk tersakiti. Ustadz Hanifoni dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, seorang yang mencintaimu tidak akan mengajakmu berbuat dosa. Allah akan menguji masa mudamu dengan mendatangkan seseorang yang membuatmu jatuh cinta, seolah ia datang membawa cinta, tetapi ia hanya datang membawa maksiat belaka. Adapun komposisi pacaran: 1. Chattingan. Chattingan dengan yang bukan mahram kalian dengan menggunakan emoji yang berlebihan dan tertawa yang berlebihan, jelas zina dan termasuk ke dalam zina tangan. Kalau ngetik kaki, ya jadi zina kaki. Kalau ngetiknya pakai mulut, ya jadi zina mulut. 2. Teleponan atau sleep call, termasuk ke dalam zina telinga. 3. Memandang. Memandang yang bukan mahram kalian dengan perasaan, bukan, dengan nafsu, jelas termasuk zina dan termasuk ke dalam zina mata. 4. Berboncengan. Berboncengan dengan yang bukan mahram kalian. Ini biasanya pacarannya di live nih, bukan virtual, bukan daring, bukan online. Jadinya ikhtilat. Hati-hati loh buat kalian kalau lagi berboncengan tiba-tiba terasa berat, karena kalian bukan lagi berdua, tapi sedang bertiga. Yang satu syaitan. 5. Kompalan. Ini biasanya cowok yang ngelakuin dan menjadi zina mulut. Banyak juga yang bilang gini, kita pacaran gak ngapa-ngapain kok. Lah, terus ngapain pacaran? Ngapain saya tanya? Mau jagain jodoh orang? Ini kebut banget kalian. Yang PDKT belum tentu jadian, dan jadian belum tentu sampai ke pelaminan. Ingat, yang jomblo aja bisa masuk neraka, apalagi yang pacaran. Orang yang lagi pacaran, mereka itu bukan sedang jatuh cinta, tetapi mereka itu sedang jatuh dalam dosa dan jatuh dalam nafsu mereka sendiri. Pesan saya buat yang cewek-cewek, ingat pesan ini dalam hati kalian, jangan di dalam otak, tapi di dalam hati kalian.
Cowok yang baik gak mungkin dan gak bakalan ngajak kalian pacaran. Karena cowok yang baik tahu cara memuliakan dan menghormati ibunya. Pesan saya buat yang cowok-cowok, kalau kalian lagi suka sama seorang cewek, kalian minta sama Allah, doain dia, jangan malah main belakang. Nanti kalau udah siap mental, finansial, dan ilmu, baru kalian datengin orang tuanya, bukan malah kalian ngajak main belakang. Bukan cowok namanya kalau ngajak main belakang. Dan pesan saya buat semuanya, kalau kalian mau sukses dalam dunia pendidikan kalian, jangan ada kata pacaran dalam dunia pendidikan kalian. Kejar cinta mah gampang, yang susah mah kejar cita-cita. Sebelum saya tutup ceramah saya mau bantu dulu nih. Hujan-hujan gini enaknya makan tahu, makanya pakai garpu. Sudahi hubungan harammu itu, mari menjadi jomblo taat bersamaku. Putuskan pacarmu sebelum Allah putuskan nyawamu. Karena mati itu tidak mengenal tua, muda, sakit, sehat, senang, maupun susah. Stay jomblo, stay halal. Sekian ceramah saya yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila dalam penyampaian ada kesalahan maupun kekurangan. Mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.